Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Bro. Ketemu lagi dengan Iwan Benaran Kang Mas. Cak, IWB saat ini sedang ada di Belitung Cak ya. Kita akan mengadakan touring Vario Evo. Tapi teman-teman ternyata Kang Mas, kita di sela-sela mencoba untuk ikut touring ini. Ya, sama sendiri kan background kita saat ini sedang ada free practice untuk Moto2. Tapi teman-teman, pada saat kita membedah seperti apa, barusan saja ya Veda Ega Pratama menunjukkan bahwa pembalap ini memang memiliki kecakapan. Kembali lagi WP share kesampaian bahwa hari ini baru saja free practice pertama Veda sudah lolos ke Q2, bukan hanya lolos Kang Mas ya, bahkan lap time-nya menjadi pembalap terkencang pertama Cak. Kita awalnya agak redek juga Kang Mas WP juga, waduh nggak selera Cak ya. Dari siang tadi kita intip-intip ya pada saat di jalan tadi, Veda ternyata terlempar di 20 besar dan kita sudah berpikir, waduh ini kok tumben nih kesulitan, karena dari analisa kita seharusnya Honda memiliki kecakapan, memiliki kecepatan Cak maksudnya pada saat fast corner, dan Sachsenring secara sasis itu mendukung untuk Honda. Itu yang kita tangkap dari pertama ya secara teknikal. Tapi ternyata Cak, beda kesulitan di awal. Walaupun tentu ya kita sudah tahu Veda ini memang karakter pembalap yang mencoba untuk mengumpulkan data dulu. Di practice pertama di pagi hari dia memang tidak kencang ya, dia mencoba untuk menganalisa racing line-nya, mengingat sampai sendiri kan bahwa ini adalah motor Honda Mas. Walaupun Veda sempat cemerlang ya pada saat RBRC di tahun kemarin menggunakan motor KTM, tapi dengan motor yang berbeda, dengan Honda tentunya, maka akan terjadi perbedaan dari sisi karakter motornya. Ya, sama sendiri kan breakingnya berbeda, racing line-nya berbeda, karakter dari power delivery-nya berbeda, dan itu ternyata membutuhkan waktu bagi Veda untuk mencoba mengumpulkan semuanya, Cak. Data-data dikumpulkan, kemudian dikombin oleh Veda, dan akhirnya, Cak, finally dia attacking pada free practice pertama di sore hari ini barusan saja, dan Veda menunjukkan dia memiliki kecepatan. Nah, teman-teman, untuk membedah seperti apa Veda yang gila Mas, kenceng banget Cak hari ini, kita akan sodorkan kesampaian data seperti apa dan sampai intip saja detailnya di sini Cak. Kang Bro, ini adalah hasil free practice di hari pertama di mana Veda Ega Pratama Cak ya di pagi hari. Bener Cak, IWB juga cukup tegang Mas. Karena kenapa IWB cukup terkejut? Hari ini Veda tidak pernah mampu merangsek di posisi bahkan ke 20 besar sekalipun. Nah, teman-teman, IWB akan coba jabarkan kesampaian. Karena bagaimanapun ini akan menjadi gambaran ke kita semuanya seperti apa sih Veda Ega Pratama yang sudah IWB analisa kesampaian kemarin Cak ya, bagaimana potensi Sachsenring ini, dan IWB selalu tekankan kesampaian bahwa Veda sebenarnya secara kemampuan, skill tidak kita ragukan. Nah teman-teman, akhirnya hari ini Veda yang sebenarnya di awal struggle, tapi sebenarnya kita dapatkan informasi memang Veda sedang mengumpulkan data Cak. Jadi teman-teman semuanya, hari ini memang konfirmasinya Sachsenring groundnya cukup panas Cak, mencapai 41 derajat Celcius, sementara kelembapannya mencapai 52% dan kondisi sirkuitnya dry atau kering Cak. Sementara di beberapa bagian ternyata dilaporkan bahwa di Sachsenring Jerman ternyata memang ada beberapa mendung Cak yang menyelimuti di beberapa bagian, artinya partly cloudy. Nah teman-teman, Veda Ega Pratama Mas, kita nggak pernah menyangka ya Cak ya, bagaimana pembalap merah putih ini yang di awal seperti yang kesulitan, tapi ternyata Veda menorehkan waktu terbaik 1 menit 25.848 detik dan tidak ada satupun pembalap yang mampu menekuk lap time-nya. Dan ini adalah bukti ya bahwa analisa kita akurat secara skill. Kalau memang Honda Asia mampu memberikan motor yang oke secara feeling, maka Veda pasti akan kencang. Nah teman-teman, Veda menjadi pembalap terkencang dan ini menjadi bukti bahwa memang sekali lagi Honda kalau memberikan motor yang settingannya pas, ternyata Veda memang super fast. Nah, teman-teman, kedua adalah Esteban, yang mana ini menjadi semacam persaingan yang memang sangat ketat Cak. Karena jika kita lihat lap time-nya, terpautnya sangat tipis, dan mencapai 0,008 detik. Ini artinya persaingan antara Honda dan KTM memang sangat ketat Cak. Ketiga adalah Eddie Oshie teman-teman semuanya, dan 4 Jesus Rios, dan kemudian Carpe Cak, Morelli, dan Hakim Danis. Oke, teman-teman, mungkin IWB akan share saja langsung ya bagaimana untuk detailnya. Karena kalau kita lihat dari gambar ini Mas, kadang-kadang kita cukup kesulitan atau sampean mungkin nggak ngeh seperti apa sih untuk para pembalapnya, untuk maksudnya timnya Cak ya. Jadi sampean dapatkan gambaran biar sama jelas. Nah teman-teman, untuk hari ini ya Cak,
Bisa kita pastikan bahwa teman-teman semuanya, kita bisa jabarkan kesampaian secara untuk timnya bahwa Veda menjadi pembalap terkencang Honda sekaligus juga para pembalap lainnya, di mana Veda Ega Pratama menorehkan lap time yang super fast, yakni 1 menit 25.848 detik, Cak. Dan lap time tersebut ditorehkan oleh Veda pada lap ke-12 dengan total 17 putaran yang dilakukan oleh Veda. Dan teman-teman, top speed yang ditorehkan Veda adalah 211,3 km per jam. Ya, memang bukan yang terbaik, Cak, tapi ini gambaran kesampaian bahwa ternyata Veda walaupun tidak memiliki top speed tertinggi, tapi dia super fast, yang artinya Mas, tikungan per tikungan sepertinya Veda memang sangat cepat. Nah, teman-teman, kedua adalah Joel Esteban yang menggunakan KTM, dan ketiga adalah Eddie Oshie menjadi penegas ternyata Honda secara kalkulasi yang sudah IWB share sebelumnya memang super fast di Sachsenring ini, diperkuat lagi oleh Jesus Reyes teman-teman semuanya, dan kemudian kelima Alvaro Carpe, kemudian Marco Morelli, bahkan Hakim Danisa yang awalnya kencang ternyata kali ini tidak mampu mengalahkan lap time dari Veda pada saat free practice pertama. Sementara ke-8 adalah Buchanan, dan semua teman-teman semuanya dari 5 hingga ke-12 ternyata pasukan KTM, Cak, ya. Dimana teman-teman bisa lihat Marco Morelli, Hakim Danis, Buchanan, Matteo Bertelli, Yamanaka, Brian Uriarte, dan Ogden menjadi penegas kembali lagi bahwa dominasi KTM di luar daripada Veda dan juga Eddie Oshie setelah Jesus Rios menjadi penegas bahwa seperti memang pertarungan antara dua tim ini bakal sangat seru. Nah, teman-teman, baru ke-13 pembalap Honda kembali ya, Kelso, Cak. Dan kita lihat bahwa Salmela dan kemudian disusul oleh O'Gorman, Cak, ya, dan kemudian Uriarte ternyata hanya bisa nangkring ke-16, dan Adrian Fernandez. Nah, ini, Cak, ya, kita cukup bangga, Cak, ya, dengan Veda yang menjadi salah satu pembalap Honda terbaik. Bahkan sekelas Fernandez pun tidak mampu berbuat banyak, Cak. Pembalap Leopard Racing ini hanya nangkring menjadi pembalap terkencang ke-17, baru kemudian nyusul Perone, Adrian Curses, dan juga Carraro. Pini pun bahkan sesama Leopard Racing terlempar ke 21, dan teman-teman bisa lihat di sini yang terakhir adalah Gutierrez, teman-teman, dari KTM, dan not classified adalah Amansa dan Kiles yang dikatakan memang dipastikan mengalami problem atau crash dengan motornya, jadi tidak bisa gabung. Dan teman-teman bisa lihat di sini bahwa fastest lap nama Veda Ega Pratama nongkrong di sini, Cak, ya, dan kemudian best race lap-nya Ivan Ortola yang masih belum terkalahkan, Cak, ya. Kemudian juga all time record masih dipegang oleh David Munoz di 2025. Ini, Cak, ya, gambaran semuanya bahwa ternyata Veda memang kencang sekali, Cak. Nah, teman-teman, kita intip nextnya seperti apa? Ini dia, Cak, ya. KTM memang kencang di sini, Cak. Cruises yang menunggang KTM menorehkan di top speed ya 214,2 km per jam. Disusul oleh Jesus Reyes Honda, yang artinya Honda nggak jauh dari pasukan KTM, dan juga Eddie Oshie selalu menjadi pembalap terkencang Honda di sini untuk top speednya. Teman-teman, kalau kita lihat memang bedanya hanya koma sekian, tapi ini menjadi penegas kembali lagi bahwa Rios dan juga Oshie memang memiliki motor top speed yang sangat tinggi untuk motor Hondanya. Nah, teman-teman, nextnya adalah Salmela menjadi pembalap terkencang top speed ya, keempat. Sementara ternyata kembali Honda, Rammerstover, lalu ada Bertelli, Esteban, Uriarte, dan teman-teman kita intip di mana posisi Veda, dan ternyata kita surprise sekali, Veda sangat jauh top speednya, Cak, di 211,3 km per jam untuk best top speednya. Tanda kembali lagi bahwa Veda memang kencang sekali di tikungan, Cak. Ini ya menjadi salah satu penegas kembali lagi skill Veda yang mampu menaklukkan tikungan Sachsenring yang sangat tricky ya, tikungan per tikungan dari sektor per sektor. Dan yang lebih surprise adalah ternyata Veda sangat kencang pada sektor 4, Cak. Tanda Veda mampu menaklukkan tikungan 11 yang kita sebut sebagai waterfall. Ya, ini adalah tikungan keramat, Cak, bahasanya, Cak. Jadi Veda di sini kencang sehingga dia bisa masuk pada tikungan ke-12, 13, dan juga ternyata bisa kita pastikan bahwa dia mampu menaklukkan last corner. Itu adalah tanda Veda pede dengan motornya. Nah, teman-teman, kita intip nextnya seperti apa? Ini dia, Mas, ya. Jadi teman-teman, fastest lap sequence. Ternyata yang menorehkan best lap pertama kalinya adalah Esteban dengan lap time 1 menit 27.316 detik. Kemudian ternyata Hakim Danis menjadi pembalap yang mampu menaklukkan Joel Esteban dengan 1 menit 26.915 detik. Akan tetapi kemudian Uriarte nyodok ya, mengkoreksi kecepatan Hakim Danis, dan Uriarte akhirnya mampu mengalahkan speed Hakim Danis dengan 1 menit 26
1 menit 26.611. Lalu kembali lagi Uriarte mempertajam waktunya dengan 1 menit 26.110 maksudnya 110 pada menit keempat, Cak. Dan menit ke-27 ternyata Esteban menaklukkan atau mematahkan kecepatan Uriarte dengan 1 menit 959 detik. Kemudian pada akhirnya Rios dengan Hondanya mampu mengalahkan Esteban, dan kembali lagi Rios ternyata ditaklukkan oleh Esteban dengan 1 menit 25.856 detik. Akan tetapi, Cak, pada menit ke-29 pembalap Gunung Kidul Veda Ega Pratama, Cak, mampu menjadi pembalap yang mematahkan semua lap time ini, Cak. Dan akhirnya pembalap merah putih ini menorehkan best lap yang sangat tajam 1 menit 25.848 detik, dan tidak ada satupun pembalap lainnya yang mampu mengalahkan lap time dari Veda sampai akhir, Cak, pada free practice pertama ini. Jadi teman-teman, ini adalah fastest lap sequence yang menjadi gambaran ke kita bagaimana step by stepnya lap time yang dipertajam dan semakin tajam masing-masing pembalap. Dari nama Esteban, nongol Danis, Uriarte, Esteban lagi, Rios, Esteban, dan akhirnya Veda menjadi pembalap terkencang yang tidak bisa terkalahkan sampai usai, Cak, untuk free practice hari pertama ini. Nah, nextnya bagaimana, Cak? Nah, ini dia Kang Mas ya. Jadi teman-teman, seperti yang si WB sudah share biasanya, Cak, kita selalu tekankan pentingnya best parcel time. WB selalu memasukkan data ini karena ini bisa menjadi gambaran ke kita bagaimana kecepatan masing-masing pembalap, bagaimana pace pembalap, dan bagaimana pula potensi rider. Dan ternyata, Cak, kita cukup surprise bahwa secara lap time total untuk best parcel time ternyata Yamanaka pada T1 menguasai. Pembalap ini tak terkalahkan, bahkan Cruces Morelli juga menjadi pembalap terkencang kedua, ketiga, dan Carpe juga menjadi pembalap keempat. Nah, di sini, Cak, ternyata Veda menjadi pembalap terkencang kelima, yang artinya dia bukan best of the best, tapi Veda memang very konsisten, dan Veda mengalahkan Uriarte, Bertele, Edioshi, Salmela, Danis, Esteban, Ogden, dan bahkan teman-teman bisa lihat Gilles pun terprosok ke-21, Fernandez pun ke-19, dan bahkan teman-teman bisa lihat bagaimana kondisi Pini yang hanya nangkring posisi ke-16. Jadi teman-teman, kalau kita lihat pada T1 ini, pembalap yang kita katakan memang super fast biasanya, Cak, ya, untuk ya teman-teman kan tahu kan Honda Leopard Racing terkenal dengan motornya yang kencang, tapi ternyata pada T1 ini tidak mampu berbuat banyak ya. Jadi Veda menjadi pembalap terkencang kelima. Dan pada T2, Cak, nah T2 ini teman-teman kalau kita lihat memang sama ya, trikinya seperti apa. Dan jika kita lihat memang ini adalah lengkungan yang cukup panjang, Cak, lengkungan atau fast corner yang cukup panjang, dan IWP cukup surprise ternyata di sini, Cak. Veda bukanlah yang terbaik, Cak, di sini. Lihat ya. Veda ternyata masih kalah dengan Kelso, Carpe, Esteban, Edioshi, Morelli, Reyes, dan bahkan Hakim Danis juga lebih kencang pada T2 ini. Artinya, Cak, secara kecepatan fast corner ternyata Veda belum nyaman pada saat memasuki T2. Jadi teman-teman, Veda menjadi pembalap terkencang ke-9, akan tetapi sudah cukup menjadi pembalap terkencang di depan Yamanaka, Bertele, Fernandez, O'Gorman, Buchanan. Dan teman-teman bisa lihat bagaimana perjuangan Veda yang ternyata, Cak, pada T3 Veda kembali terkoreksi. Ini kalau kita lihat Veda ternyata sangat kuat ya dari pandangan kita ya, pada saat memasuki ya kita katakan adalah tikungan-tikungan mau, Cak, ya, yang cukup keramat, Cak, ya. Dan kita lihat ternyata wow, siapa menyangka Hakim Danis menjadi pembalap terkencang pada T3 ini ya. Memang kalau kita lihat sebenarnya KTM very strong dan semua dari lap time-nya sangat mepet-mepet, akan tetapi Veda masih tetap konsisten di tempatnya menjadi pembalap terkencang ke-5, Cak, di sini, Cak. Jadi teman-teman, pada T3 ini Veda menjadi pembalap terkencang ke-6 ya mungkin ya, di belakang Ogden dan Edioshi, dan tetap nongkrong di sana. Tapi teman-teman bisa lihat bahwa secara lap time memang mereka mepet semuanya. Dan finally pada T4 kita bisa tekankan tadi bahwa ternyata Honda very strong di sini, braking yang kuat, kemudian juga kita lihat bagaimana pada saat melibas tikungan 12 dan 13, stability chassisnya dan juga kontrol dari pembalapnya terhadap motornya ternyata juga menjadi kekuatan dari Veda. Jesus Reyes menjadi pembalap terkencang pertama, diikuti oleh Veda dan juga Esteban ketiga. Dan teman-teman di sini bisa lihat bagaimana ternyata Danis juga terlempar lumayan ke belakang.
Sementara di sini Kiles pun tak mampu berbuat banyak karena memang nggak bisa improve gara-gara sepertinya memang tadi crash ya teman-teman. Dan Cak, kalau kita lihat dari semuanya Cak, gabungan best lap time, ternyata Veda Ega Pratama menjadi pembalap terbaik di sini Cak. Veda mengalahkan Esteban, Hakim Danis, Kelso, Reyes, Uriarte, Carpe, Ediosi, dan semua yang sudah WP sama semuanya, tanda bahwa memang pembalap merah putih ini secara settingan setup sepertinya nyaman dengan motornya. Nah, teman-teman, dari sini kita lihat seperti apa finally bahwa gambaran kesampaian Veda melakukan ini Cak ya, total 17 putaran, ini luar biasa, dan Veda menorehkan best lap-nya pada lap ke-12 Cak. Jadi ini gambaran data kesampaian bagaimana pembalap merah putih ini yang ternyata mampu menjawab keraguan kita at least dari free practice pertama ini. Tinggal bagaimana konsisten dan eksekusinya nanti. Yang jelas Veda bersama Honda Asia ternyata cukup meyakinkan pada hari pertama ini Cak. Jadi Cak ya, WP sudah sodorkan kesampaian data-datanya, mungkin mohon maaf kalau agak kepepet nih bahasanya Cak. Karena kita di hotel, pencahayaannya juga kurang memadai, tapi oke lah ya Cak ya. Jadi WP nggak lampirkan banyak informasi tentang gambar-gambarnya. Yang jelas WP berharap sampean dengan melihat data tadi dapat gambaran seperti apa perjuangan Veda. Jadi artinya gini Kang Mas, artinya Cak, Veda ternyata very strong pada T4. Dan ini harus dioptimalkan. Walaupun Veda memiliki kelemahan sedikit ya pada T3 atau sektor 3 ya maksudnya Cak ya. Tapi Veda nggak ketinggalan jauh, Veda masih nongkrong di sana top 10. Sementara pada sektor pertama dan kedua, Veda oke, teman-teman, ya nggak jauh ya, dan dia masuknya ya termasuk ya top elite lah untuk lap time-nya. Akan tetapi memang kalau ingin Veda konsisten, kalau ingin Veda bisa menggebrak nantinya, Veda harus memperbaiki sektor-sektor yang lemah tadi. Dan memang Cak ya, kalau kita lihat bagaimana perjuangan Veda, kalau kita komparasikan dengan bahkan seniornya sekalipun, Veda ini super strong Cak. Kuat Cak, kalau kita perhatikan demikian. Lihat aja, Kiles aja ya kesulitan. Dan juga dari Leopard Racing kesulitan. Artinya untuk mengcombine semuanya dengan fast corner dan juga waterfall. Kembali lagi kita bahas ya, bagaimana sulitnya pada T11, ini adalah waterfall yang mana jika pembalap, wah ini dia lihat nih. Teman-teman kita sudah hot-hot ya. Lihat sama tahu kan siapa nih? Tuh, ini udah posting pasti nih. Nah. Yes, sudah posting! TMC Blog memang kutu kopret Cak. Udah duluan ya. Jadi sampean, oke kita lanjut aja ya. Ini soalnya kalau kita pengen collab nggak mau Cak dia. Minta bayaran Mas, susah ini. Mahal katanya. Per 10 menit 3 juta mintanya, kurang ajar emang sebagai. 3 juta? Iya, bener kan? Oke kita lanjut ya. Dasar udah upload nih. Oke, jadi teman-teman yang jelas kalau kita lihat pada tikungan per tikungan memang Veda harus bisa mengontrol semuanya. Dan yang paling tricky adalah T11, yang mana tikungan ini tiba-tiba ke kanan aja. Dan kondisi ban sebelah kanan secara temperatur kan banyak ini ya, karena ke kiri terus dan temperatur kanan ini cenderung dingin. Jadi ada ruang untuk dingin ya bagian sidewall sebelah kanan, dan itu berpotensi crash kalau tidak di-manage dengan baik. Jadi artinya Veda menunjukkan dia punya kecepatan, sektor 3 dia masih kurang kencang. Ya, jadi teman-teman semuanya, kita tunggu seperti apa sepak terjang Veda Eka Pratama. Dan tentunya kita ingin lihat seperti apa besok, karena pastinya setiap pembalap akan mengumpulkan data hari ini, dan kemudian mereka akan mencoba improve lagi besok. Dan yang paling penting sekarang adalah Veda sudah lolos Q2, dan ini adalah bekal penting, karena mengingat gini Cak, ini adalah sirkuit yang lumayan sempit Cak. Jadi Sachsenring ini lebarnya hanya 12 meter, dan tentunya posisi untuk start itu sangat penting sekali. Jadi kita tunggu seperti apa besok pada saat kualifikasi. Semoga saja Veda tetap kencang, Veda makin improve, dan Veda mampu memperbaiki ya kesalahan kemarin, sehingga nantinya Sachsenring mampu at least ya, kita berharap sih top 5 lah ya. Tapi kalau podium ya syukur-syukur, amin. Kita berdoa demikian Cak ya. Jadi teman-teman itu aja Cak. Update IWP langsung dari Belitung, dan kita pantau terus Veda. Sekarang samaan komen di bawah, kira-kira samaan pede nggak Cak? Veda bisa merasa ke depan. Samaan komen di bawah, dan seperti saya kalau samaan suka video sama like, share, dan subscribe. Jolly Kang Mas sama sholat 5 waktu, karena itu paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat gandos.